Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba menjelaskan mengenai reaksi benzema. Ya, pada pembelajaran terakhir, kalian sudah memahami apa itu benzema, kemudian bagaimana struktur benzema, kemudian apa perbedaannya antara benzena monosubstituen, disubstituen, dan polisubstituen, baik dari strukturnya maupun dari penamaannya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai reaksi benzena. Ya, nah, sebelumnya anak-anak di awal dulu Ibu pernah katakan bahwa meskipun benzena memiliki ikatan rangkap 2, yang pada umumnya kalau ada senyawa yang punya ikatan rangkap 2 itu dia lebih mudah mengalami reaksi adisi. Nah, khusus untuk benzena ini, dia punya ikatan rangkap 2, tapi senyawa benzena ini sangat sulit sekali diadisi. Ya, dipecah ikatan rangkapnya sangat sulit sekali. Kenapa? Sekali lagi, karena dia memiliki sifat resonansi elektron. Jadi elektronnya berpindah-pindah, yang ikatan selang-seling itu bisa berpindah-pindah ya, sehingga membuat seolah di sana ada suatu awan elektron yang melingkar yang membuat ikatannya itu sangat kuat gitu ya. Nah, karena dia sangat kuat, sangat kaku, dia sangat sulit sekali untuk diadisi gitu ya, untuk mengalami reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Sehingga untuk reaksi benzena ini memang dia akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi ya. Dibandingkan adisi, bahkan kita bisa bilang dia tidak bisa mengalami reaksi adisi gitu ya. Oke. Nah, untuk reaksi benzena yang akan Ibu bahas di sini, yang pertama itu ada yang namanya reaksi halogenasi ya. Reaksi halogenasi. Oke. Bentar ini takut tulisan Ibu tidak jelas. Ya, reaksi halogenasi. Ya, dari namanya saja di sini ada reaksi halogenasi. Halogen gitu ya. Halogen itu apa? Halogen itu golongan 7A atau simbolnya X ya. X itu apa? FCl BRI gitu ya. Jadi kalau reaksi halogenasi itu anak-anak adalah reaksi ya antara benzena dengan halogen ya. Halogen di sini dalam bentuk diatomiknya ya F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Kemudian di sini ada katalisnya nih dengan katalis FeX2 gitu ya. FeX2X di sini yang tadi ya bisa F, Cl, Bri. Jadi nanti tergantung kalau misalnya apa namanya si benzena yang bereaksi dengan Cl nanti katalisnya FeCl2 gitu ya. Nah, sekali lagi anak-anak katalis itu dia hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi gitu ya supaya reaksinya berlangsung lebih cepat. Tidak ikut bereaksi. Contohnya ya, contohnya ini Ibu contohnya misalnya benzena Nah, benzena kan gini ya. Nah, kan kemarin kita sudah belajar struktur benzena, bisa hanya seperti ini saja, tidak dituliskan CH-nya. Atau misalnya CH-nya dituliskan, atau misalnya hanya saja yang dituliskan, gitu ya. Nah, ini supaya lebih terlihat reaksi substitusinya, Ibu akan perlihatkan satu H-nya ya. Jadi di sini H-nya Ibu perlihatkan. Sebetulnya kan di sebelah sini juga ada H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H. Cuman untuk mempersingkat penulisan saja Ibu hanya akan menuliskan H yang ada di sini ya. Gitu. Kayak ditambah halogen, halogen di sini Ibu simbolkan X2. Ini katalisnya FeX2 gitu ya.
Bentar, katalisnya FeX2. Nah ya, ini hasilnya menjadi. Nah, nanti ini kan namanya juga reaksinya substitusi ya untuk kalau kita untuk benzena ini. Ini substitusi itu adalah pergantian pasangan. Nah, si X2 ini kan sebetulnya kalau dijabarkan itu jadi XX ya. Kalau dijabarkan gitu. Ini bukan tanda panah reaksi maksudnya ya. Si X2 ini kalau dijabarkan jadi XX. Jadi nanti si H yang ada di benzen ini, satu H yang ada di benzen ini akan mengalami reaksi substitusi atau pergantian dengan salah satu X ya. Kayak gini. Nah, nanti jadi hasilnya benzena di sini tidak lagi mengikat H, satu hanya diganti oleh X. Efisiennya adalah halogen ya. Nah, kemudian si halogen yang tadinya X2 menjadi HX ya, karena salah satu X-nya berganti dengan H. Ganti dengan H. HX. Sekali lagi X di sini boleh diganti dengan F, Cl, Bri ya. Contoh-contoh ya. Contoh misalnya benzena. Nih H, X-nya di sini misalnya Bu Cl ya, Cl2. Ini katalisnya Fe, Cl2. Ini takut tidak terbaca. Ganti dulu. Ini Fe, Cl2. Ini menjadi, mohon maaf ya, ada suara anak ibu. Menjadi benzen Cl. Nah, sini jadi benzen Cl ya. Kenapa benzen Cl? Kenapa benzen Cl? Karena ingat Cl2 di sini berarti di ClCl ya. ClCl. Nah, nanti si H-nya akan bergantian dengan si Cl gitu ya. Jadi nanti yang diikat oleh benzen bukan lagi H tapi Cl. Nah, di sini bukan lagi Cl2 tapi HCl. Ini contohnya ya. Nah, nanti si Cl2 ini bisa diganti dengan Br2, I2 ya. Kayak ini yang pertama ya, reaksi halogenasi. Nah, yang kedua ada yang namanya reaksi nitrasi ya. Reaksi nitrasi. Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya, yang kedua itu ada yang namanya reaksi nitrasi. Nah, ini dari namanya dari kata nitra nih, nitrasi. Nitra ini apa sih? Nitra ini nitrat maksudnya ya. Nitrat ini apa sih? Asam nitrat gitu ya. Asam nitrat itu apa? HNO3. Jadi reaksi nitrasi itu adalah reaksi benzena dengan asam nitrat itu apa? Dengan HNO3. Itu ya, HNO3-nya HNO3 pekat. Nah, di sini dengan katalis ya, di sini katalisnya H2SO4 gitu ya. Ini katalisnya H2SO4. Contohnya benzena, ini H-nya Ibu perlihatkan dengan HNO3. Ini katalisnya H2SO4 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini juga masih sama substitusi. Substitusi antara apa sih? Di sini antara H dengan apa? Nah, ini HNO3 ini kita pecah saja supaya lebih mudah gitu ya. Dipecahnya jadi apa? Kalau kemarin-kemarin memang pada umumnya gitu ya, pada umumnya kalau HNO3 dipecah itu jadi H+ dan NO3-. Cuman khusus untuk di benzen, HNO3 ini dipecahnya jadi apa? Dipecahnya jadi OH dan NO2. Ya. Kenapa, Bu? Karena nanti yang dari benzen itu adalah unsur H. Nah, nanti si unsur H ini dia akan berganti pasangan
dia akan berganti pasangan dengan si NO2, berganti pasangannya. Kalau H nanti berganti pasangan dengan NO2, maka nanti H-nya akan berikatan dengan H2O, dengan OH, maaf. H akan berikatan dengan OH, membentuk HOH atau H2O. Jadi nanti kalau H dari benzen lepas, dia itu kan akan jadi H+. Nanti dari HNO3 akan jadi OH-. Nah, H+ sama OH- akan membentuk H2O. Jadi nanti yang bertukarnya antara H dengan NO2, ya. Antara H dengan NO2 bertukar, nanti H-nya akan berikatan dengan OH membentuk H2O, ya. Jadi ini mah tidak seperti kemarin kalau HNO3 itu menjadi H+ dan NO3, tapi jadi OH dan NO2+, ini ya sebetulnya. Nah, nanti hasilnya gimana Bu benzennya? Ya tadi ya, karena si H dari benzen berganti pasangan dengan NO2, maka yang dikata oleh benzennya adalah NO2-nya. Ya. Nah, yang dikata oleh benzennya adalah NO2-nya. Gitu. Nah, nanti tadi H dengan OH-nya akan membentuk H2O. Ya, jadi di sini H2O. Gitu ya. Bu, kalau tadi kan yang reaksi halogenasi bisa diganti-ganti ya, bisa FCl. Jadi kalau ini gimana? Ini cukup dengan HNO3 aja gitu ya. Kalian juga kan ingat ya, ada tuh yang namanya dimonosubstitusi benzen dengan NO2. Benzen dengan NO2 apa? Masih ingat nggak? Nitrobenzena gitu ya. Nggak ada benzen dengan NO3, adanya benzen dengan NO2 ya. Jadi HNO3 ini dipecahnya jadi OH- dan NO2+ ya. Nanti H akan bergantian dengan NO2. Si H+ akan berikatan dengan OH-. Ya. Jadi H ini tuh akan jadi H+ gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya reaksi apa yang ketiga? Reaksi sulfonasi. Aduh, apa ya? Reaksi sulfonasi. Nah, kalau tadi nitrasi itu dari asam nitrat, ini sulfonasi itu dari asam sulfat gitu ya. Sulfonasi asam sulfat itu apa? H2SO4 ya. Jadi ini reaksi benzena dengan H2SO4 gitu ya, dalam kondisi panas ya. Ini kalau Ibu tuliskan ini benzena. Ya, ini H-nya Ibu perlihatkan ditambah H2SO4 menjadi. Nah, sama dengan HNO3, H2SO4 juga dipecahnya tidak jadi H+ dan SO4 2-. Karena di sini butuh OH untuk berikatan dengan H+ dari benzen ini, maka dipecahnya jadi OH dan SO3H ya. Nah, si H2SO4 ini 1H masuk ke OH, si O4 ini 1O masuk ke OH, jadi ini sisa 1H, sisa 3O. Nah, nulisnya SO3H gitu ya. Sebetulnya ini kan ionnya OH- sama SO3H+, ya. Ini H yang di sini. Nanti kalau dia keluar dari benzen, dia itu akan jadi H+, ya. Nanti si H ini akan bertukarnya dengan siapa? Bu? Dengan SO3H, ya. Dengan ini bertukarnya. Sorry. Jadi bertukarnya itu dengan SO3H ini. Nah, nanti si H bertukar dengan SO3H akan berikatan dengan OH- ya, H+ dengan OH- jadi H2O ya. Karena tadi benzen akan menukarkan H-nya dengan SO3H, maka di sini benzennya menjadi benzen SO3H ditambah H2O. Ingat benzen SO3H namanya apa? Benzena sulfonat ya. Ya, kalau tadi yang ini namanya apa? Namanya nitrobenzena. Ya, kalau yang ini namanya apa ini? Ini halobenzena, ya. Halobenzena. Oke ya. Ini reaksi yang ketiga. Kemudian reaksi yang keempat. Ada yang namanya reaksi alkilasi. Bentar. Bentar ya, Ibu ganti aja di atas. Reaksi alkilasi ini ya, di sini ya. Ya, yang keempat ada yang namanya reaksi alkilasi.
Nah, kalau alkilasi ini dari kata alkilnya ya. Reaksi alkil itu alkilasi ini, alkil itu kan banyak ya, bisa metil, etil, propil dan lain-lain. Nah, alkil ini disimbolkannya R gitu ya, alkil gitu ya. Reaksi alkilasi ini reaksi benzena dengan alkil gitu ya. Dengan alkil ini katalisnya siapa? Alkilnya simbolnya R ya. Katalisnya Al, Cl, 3 ya. Nah, contoh reaksinya ini benzennya Ibu perlihatkan H-nya ditambah alkilasi di sini sorry. Dengan ini Ibu kurang ya. Dengan alkil di sini alkilnya harus terikat kepada halogen ya, jadi lebih tepatnya dengan alkil halida. Alkil halida itu RX ya. Alkilnya R, halidanya X. X di sini sama ya kayak tadi. X di sini itu yang FClBRI ya. FClBRI ya, gitu. Nah, ini contoh jadi RX ya, ini RX gitu, menjadi. Nah, nanti si H-nya akan bertukaran dengan siapa? Si H-nya bertukaran dengan si R ya. Oke, jadi hasilnya apa? Ini benzen, ini R ditambah HX. Ini tadi AlCl3 ya, sebetulnya. Nah, jadi nanti si H akan bereaksi, si H bertukar dengan si N. Contohnya misal, ini benzen. Benzen ya. Jelek. Ganti dulu. Benzen. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, Ibu lanjutkan. Contohnya ini benzen, misalnya R-nya Ibu akan pakai CH3. Misalnya R ini kan bisa CH3, bisa C2H5 ya. Oh, ini si X-nya Ibu ganti misalnya sama Cl ya. Jadi Al, Cl, CH3, Cl gitu ya. Nah, nanti si H-nya ini akan berganti pasangan dengan si R. R di sini CH3 gitu ya. Jadi hasilnya si benzen akan mengikat CH3. Nah, ini ditambah si CH3Cl, CH3-nya ganti H jadi HCl gitu ya. Nah, kalian sudah tahu kalau ada benzen sama CH3 ini namanya toluena gitu ya. Atau metil benzena. Nanti kalau dengan C2H5 jadi etil benzena ya. Toluena itu hanya CH3 benzen gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian anak-anak ada yang terakhir itu namanya reaksi asilasi ya. Reaksi asilasi. Asilasi di sini dengan gugus asil ya. Dengan gugus asil itu apa sih? RCO ya. RCO. CO di sini tuh gugus asil namanya ya. Jadi reaksi benzema dengan gugus asil ya. Contohnya
Ini katalisnya juga sama, katalis AlCl3. Contoh H-nya, soalnya di sini ulang sini ya. Soalnya di sini CH3CO Cl misalnya ya. Ini ada X-nya ya. Jadi di sini itu hasil ini RCOX ya. X di sini halogen ya sama. Nah, jadi nanti si H yang dari benzen akan berganti pasangan, maaf kelewat, berganti pasangan dengan si H akan berganti pasangan dengan si gugus asilnya ya, gitu. Jadi nanti si H-nya akan berikatan dengan si Cl. Tuh, jadi di sini benzen yang berikatan dengan Cl siapa si CO-nya kan bukan CH3. Jadi di sini CO-nya, ini O-nya bisa Ibu lihat ke atas, jadi si CO CH3 gitu ya. Di sininya jadi HCl gitu. Cl ya, atau misalnya ini nulisnya Bu, mau gini boleh nggak, misalnya benzen ya, ini benzen, langsung aja COCH3 boleh ya, COCH3 gitu. Langsung HCl. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya hanya 5 ini reaksi benzen, karena benzen itu tadi seperti Ibu bilang itu reaksi substitusi. Adapun yang terakhir itu sebetulnya ada reaksi hidrogenasi ya. Tapi reaksi hidrogenasi ini reaksinya adisi ya. Reaksi adisi ini sulit sekali. Sulit, bahkan kita bisa bilang tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi ini hanya sekedar informasi saja, kalaupun digambarkan reaksinya itu akan seperti ini benzen ya. Atau Ibu menulis struktur benzennya biar kelihatannya pakai ikatan yang selang-seling. Maaf ini susah. Ikatan yang selang-seling. Tek, selang-seling gitu ya. Nah, ini kan ingat ya, setiap ujung ini kan setiap ini mengikat H ya, ini mengikat H, ini mengikat H, ini mengikat H, ini mengikat H, ini mengikat H. Kenapa 1 H? Karena si C-nya sudah mengikat 3 ya. Sudah mengikat apa? Ikatannya yang dipakainya sudah 3. Jadi dia hanya butuh 1 H. Nah, kalau dia hidrogenase ini dengan H2. Nah, dia akan adisi reaksinya ya. Adisi itu pemecahan ikatan rangkap, jadi semuanya jadi tunggal. Semuanya tunggal. Nah, kalau semuanya tunggal, si C yang di sini baru ada 2 ikatan. Si H yang diperlukannya bukan H1 lagi, tapi H2. Di sini hanya ada 2. Di sini hanya ada 2. Di sini hanya ada 2. Di sini hanya ada 2 ya. Yang tadinya ada ikatan rangkap, jadi tidak ada ikatan rangkap. Ini benzena kalau mengalami reaksi adisi atau hidrogenasi di sini akan menjadi sikloheksana. Nah, ini hanya sebatas informasi saja karena memang reaksi ini tuh sulit dan kita bisa bilang tidak bisa terjadi, ya. Nah, ini mungkin anak-anak mengenai materi reaksi benzema. Nah, silakan diulang-ulang lagi videonya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh chat Ibu ya lewat WA atau Telegram. Nanti di pertemuan selanjutnya kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Ibu, nanti Ibu coba jelaskan lagi gitu ya. Adapun soal latihan yang harus kalian kerjakan, Ibu nanti kirim filenya, nanti dilihat di filenya ya. Yang pertama itu ada untuk tentang tata nama benzena, kemudian mengenai reaksi benzena, kemudian yang ketiga Ibu minta kalian untuk mencari informasi ya, silakan googling mengenai kegunaan benzen itu apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas tugasnya. Itu saja mungkin anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.